cerita saya waktu saya di SMP sudah ingin menjadi seorang anak band dan Hidup pilihan ya. Artinya musik sekian banyak musik pasti kita juga punya pilihan musik kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kominfo Corner bersama saya Wajah Baru. Saya Asep Widya Putra. Untuk kali ini saya diberi tantangan menemani salah satu narsum kita yang nanti akan saya jelaskan siapa beliau. Yang pastinya ini adalah wajah baru juga dalam podcast kita di Kominfo Corner yang sedikit kita arahkan ke bidang kesenian. Pada kali ini saya akan sedikit membahas kesenian khususnya di bidang musik dan bagaimana musik itu berkembang di Padang Panjang sampai seniman-seniman yang ada di Padang Panjang khususnya warga Padang Panjang dan juga alumni ISI Padang Panjang telah mencapai ke beberapa daerah bahkan pun sampai ke tingkat nasional. Dan sekarang kita akan sedikit mendengarkan bagaimana beliau ini memainkan salah satu senjata ampuh beliau. Untuk itu mari kita dengar. Sebelum kita perkenalkan dulu senjatanya. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Musik adalah kehidupan saya, profesi saya. Ini adalah jalan saya. Sehingga saya coba mainkan my way. My way. Oke. Ternyata nafas dari beliau ini cukup panjang, sedangkan saya cukup ngos-ngosan dengan masker ini, guys. Oke, Bang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Bang Hafif, seorang seniman juga tenaga pengajar di kampus Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Untuk itu, bagaimana perkembangan beliau ini di dalam permusikan khususnya di Padang Panjang. Terima kasih, Asep. Ini musik bagian dari kehidupan saya ya. Jadi saya sudah berkarir sejak tahun di Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu sudah dari tahun 2005 sampai sekarang. Jadi kebetulan di musik itu kita punya semacam spesialisasi. Ya. Penguasaan instrumen yang harus kita kuasai. Kebetulan saya di bidang tiup. Tiup ya. Di tiup. Ini kalau tapi gitu, Bang. Sebenarnya tiup ini kan kalau untuk kita melihat mungkin karena bukan saya orang musik, jadi sepengetahuan saya musik itu lebih ke kayak bagaimana seorang bermain gitar, sebagaimana seorang main drum, dan itu kan juga membuat dirinya lebih terkenal dengan nantinya jadi anak band. Bahkan ini cerita saya waktu saya di SMP sudah ingin menjadi seorang anak band. Dan kenapa Abang lebih memilih memainkan trompet daripada alat-alat musik yang sebenarnya untuk lebih mudah dikenal bagi kaum awam sih. Oke. Gitu. Ya, hidup pilihan ya. Artinya musik sekian banyak musik pasti kita juga punya pilihan musik kita sendiri. Kemudian dari sekian banyak instrumen juga kita punya pilihan, apalagi kita di akademi musik-musik akademis itu seperti itu. Tapi pada prinsipnya bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh main yang lain, enggak. Ya saya juga bisa main piano atau keyboard, kemudian juga di gitar. Tapi ini menjadi roh saya, bahwasanya saya lebih justru apa ya? Saya betul-betul saya dalami. Sebetulnya dulu awalnya waktu perkuliahan itu French horn.
French horn itu alat yang terbuat dari logam juga. Saya spesialisasinya di brass. Kemudian French horn itu sebetulnya lebih sifatnya kepada orkestra. Orkestra ya. Jadi sementara waktu itu saya coba belajar main trompet, mungkin dalam konteks apa ya? Kok trompet ini lebih komersil. Iya. Jadi ketika saya merantau ke Bali lebih kurang 6 tahun, saya lebih eksis di trompet. Jadi sampai sekarang dan kan kenapa trompet itu bisa juga lari ke band, dia juga bisa lari kammer sing band. Nah, dan tidak kalau horn itu hanya pada levelnya di orkestra. Ketika dia lari ke band itu biasanya atau marching band itu dimodifikasi alatnya menjadi mellophone atau flugelhorn. Karena dia memang mainnya samping dan sulit. Jadi sehingganya ini menjadi pilihan saya di trompet ini sampai saat sekarang. Karena trompet itu juga begitu sangat unik Bang ya. Dari segi cara memainkannya itu saya rasa butuh latihan yang panjang juga nih Bang ya. Oh iya. Segala sesuatu pasti kalau kita inginkan sesuatu pasti harus dengan kerja keras. Ya dengan kerja keras, ketekunan. Makanya salah satu musik itu ya betul-betul bagaimana menimbulkan pertama rasa tanggung jawab, kedisiplinan, konsistensi kita. Apapun ya, kalau kita geluti, saya yakin kita berhasil di itu. Dengan kata kunci itu tadi, kerja keras, kemauan yang kuat dan konsisten untuk itu. Salah satu kedisiplinan Bang ya. Ya berbicara tentang kedisiplinan, bagaimana musik ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan dengan menerapkan sebuah kedisiplinan untuk melakukan apa saja, tetapi berawal dari kecintaan kita terhadap sebuah musik Bang. Oke. Saya jujur dulu ya, ketika mungkin orientasi dulu bermain musik itu dalam konteks bunyi, ya, tapi ketika saya masuk ke dunia pendidikan, artinya secara keilmuan musik, pada akhirnya saya menarik suatu kesimpulan bahwasanya ternyata musik itu tidak hanya sebatas bunyi. Banyak hal yang ekstra musikal sebetulnya tanpa kita sadari dari bermain musik itu, karena itu menjadi kebiasaan kita, akhirnya itu juga harus berdampak pada diri kita sebagai musisi atau orang yang pelaku musik itu sendiri. Kenapa? Banyak hal sebetulnya kita bisa merasakan bahwasanya domain yang dibentuk dalam musik itu ada 3, seperti yang dikatakan oleh beberapa psikolog seperti kognitif, itu dalam bentuk karakter anak, kognitif, psikomotorik, kemudian afektif, itu semua ada pada musik salah satu. Walaupun mungkin sehingga itu berdampak dalam karakter, mungkin ada hal yang lain juga bisa mempengaruhi karakter, tapi saya lebih mengerucutkan ke musik itu sendiri. Kenapa? Kognitif dalam artian kata sepertinya bahwasanya kita bermain musik pasti ada hal yang kita pahami, hal yang kita pikirkan. Kemudian psikomotor, jelas seperti tadi saya otomatis bagiannya finger itu juga saya harus hafal. Kemudian afektif, dia tidak hanya sebatas di situ. Ketika apa yang saya mainkan, saya analisis, saya repertoire itu, kemudian bagaimana saya memainkannya, gerak jari segala macam. Artinya pekerjaan berikut adalah bagaimana saya bisa merasakan emosional saya juga harus bekerja di situ. Jadi makanya ternyata banyak hal dalam bermain musik ini tidak hanya bunyi. Nah, kemudian ketika latihan bersama, itu yang saya rasakan lagi. Ketika latihan bersama itu ada hal yang pertama masalah kedisiplinan. Ya kita bisa rasakan kalau kita bermain bersama, kita telat atau terlambat, atau mungkin dalam repertoire itu sendiri masalah waktu itu sangat diutamakan. Saya mungkin ketika saya bicara tentang dunia militer, kalau kita belajar jalan tempat juga disiplin, tapi kalau musik itu juga sama. Ini khususnya untuk apa nih Bang ya? Orkestra atau sebuah grup Bang ya? Saya rasa untuk semua musik. Untuk semua musik, kecuali mungkin solo yang sifatnya mungkin dendang yang tidak ada keterikatannya dengan tempo ya. Jadi dimensi kedisiplinan dalam musik itu unsurnya salah satu tempo. Tempo Bang, kemudian apalagi masalah kebersamaan tadi ya. Dinamika contohnya, dinamika itu sebetulnya kan keras lunak ya. Di musik itu ada kita kenal bahwasanya ada yang membawa melodi, ada yang disebut dengan pengiring atau akompanyement. Jadi kalau ada suatu instrumen yang membawakan melodi, otomatis kita selaku akompanyement atau pengiring, otomatis tanpa disadari kita harus memberi ruang bagi solis itu. Jadi kalau ini sudah kita abaikan, kita bisa bayangkan musik itu akan nggak tahu apa yang bisa dinikmati.
Termasuk juga dalam permainan musik, bagaimana kita sedikit mengurangi keegoisan dalam bermain musik itu, apakah juga penting gitu bang? Iya, ya jelas. Ya. Kan Bisa kan gini kita- bang, salah satu misalkannya si A ini dalam bermain bisa kita bilang seperti gitar, sepertinya dia memahami tentang melodi, memahami tentang gitarnya sendiri. Terus ada lagi si B yang juga mempunyai kemampuan hampir sama, tapi di dalam sebuah satu musik, ketika mereka beradu argumen atau skill, apakah itu bisa menghasilkan sebuah karya yang baik atau bagus itu bang? Iya. Oke, saya menurut pertanyaan bagus. Apa ya? Dalam satu komunitas atau kelompok itu memang bagaimanapun diawali dengan silaturahmi, ya. Bagaimana jalinan hubungan antara kita, mungkin kalau kita contohkan saja ke dalam kelompok band, Iya, lebih iya, simpel. iya. Drummer, basis, melodi dan keyboardis. Jadi itu kan komponen kecil. Jadi dalam komponen kecil itu aja artinya kalau mungkin saya seperti Asep, saya dengan Asep saya nggak kenal. Iya Saya nggak begitu memahami Asep. Ya, tapi akhirnya apa? Ya mungkin dalam kita bermain mungkin komunikasi batin, Iya. ya. Artinya mungkin kita bermain musik secara bunyi tapi tanpa disadari ada komunikasi yang terjalin di situ. Mungkin kalau itu tidak terbangun, ya Iya, mungkin masalah ego ya memang dalam bermusik harus menahan ego. Iya. Ya, kita bisa bayangkan kalau drummer yang sudah bunyinya begitu kuat, kemudian dia egonya Iya. lebih Dia ingin, ditonjolkan, misalnya ya. dia merasa, kita umpamanya band aja ya, karena menurut saya band ini lebih umum. Ketika seorang drummer punya ego yang tinggi, wah dia aja yang muncul katanya kan. Berarti kan dalam keharmonisan pun juga rusak bang ya. Iya. Terus dari beberapa uraian abang tadi, saya rasa musik ini cukup kompleks ya bang ya, dalam kehidupan manusia. Contohnya, saya ingat juga dan juga membaca di sosial media itu bang, mengenai kayak ada di luar negeri itu terapi anak dalam kandungan dengan memakai musik. Apakah itu dalam faktanya memang seperti itu atau bagaimana bang? Ya, saya tahu itu sebuah penelitian. Nah, Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan janin. Iya. Bahwa itu kalau nggak salah dulu disampelkan dalam bentuk lagu-lagu klasik Mozart. Iya. Karena karakteristik dari lagu-lagu klasik Mozart itu dia lagunya cenderung ceria dan jenius. Kalau artinya tingkatan melodi, alunan, kemudian phrasing, kemudian pola-pola yang dibentuknya itu, kalau Mozart sudah kita kenal sebagai seorang tokoh zaman klasik yang begitu cerdas, dari anak-anak sudah bisa main piano, kemudian karyanya sampai sekarang masih abadi. Jadi karena bagi Eropa ya atau orang Barat itu kan bagi mereka budaya mereka, bagi budaya mereka, sehingganya itu ketika dilakukan penelitian ada semacam sebuah ketika ada diperdengarkan bunyi yang teratur, bunyi yang teratur itu akan memberikan dampak pada neurologi. Mungkin kalau bicara tentang ilmu saraf ada rangsangan, ada rangsangan terhadap sang bayi, kemudian sehingganya itu juga bahkan berkembang pada kabarnya pada testimoni itu dilakukan pada perkembangan untuk produksi telur ayam. Itu juga perkembangan ada juga di peternakan sapi kalau nggak salah bang ya. Sebuah membuat mereka tenang tanpa stres segala macam. Nah makanya musik itu juga salah satu pengendali emosi itu juga. Iya. Nah, oke. Cukup banyak sebenarnya musik ini berdampak dalam kehidupan kita. Oke bang. Dari tahun 95 sampai tahun 2021 rekam jejak apa saja yang rasa abang itu cukup membuat berdampak terhadap pemerintah atau diri sendiri ataupun bahkan keluarga bang? Dalam kan berkenyimpunan dengan musik gitu bang. Yo, kalau misalnya bicara tentang event, mungkin beberapa event dari kita ikuti juga, baik yang di regional, nasional dan internasional. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin dalam artian ke dunia pendidikan juga saya pernah terjun dulu. Sehingga pada saat sekarang saya menciptakan regenerasi dulu. Di Padang Panjang itu kan hampir seluruh sekolah itu punya drum band. Itu dulu timnya Mas Nganto almarhum dan saya dulu kan. Jadi sehingga sekarang saya udah memberi generasi mahasiswa sehingga karena ini merupakan ruang-ruang mereka lagi untuk bisa berkiprah di situ. Kemudian berapa menggarap marching bandnya Serambi Mekah juga pernah ikut Grand Prix dulu di Padang. Kemudian juga kita punya tim karena selama ini mungkin orang beranggapan bahwasanya
marching band itu Karang Putih ya, dalam tanda kutip orang kenal. Biasanya potensi isi Padang Panjang sesungguhnya memiliki itu, karena apa, di marching band itu saya akui itu suatu musik yang begitu komplit, seni yang begitu komplit itu ada di marching band ya. Karena apa, kalau orkestra kita bisa main ya, tapi kalau di situ tuh dia juga orkes yang berjalan lah. Kalau orkestra begitu berjalan komplit, ada teknik baris yang disebut dengan display, kemudian bagaimana chart-chart yang akan dibuat dalam proses pembuatan display tadi, dan ada istilahnya latihan bahasa, prosesnya cukup panjang. Jadi kalau itu metode yang kita gunakan tidak kurang kita pahami, itu akan mungkin membuang energi kita cukup terkuras untuk itu, karena menghadapi begitu banyak orang. Nah kemudian isi penangannya sebetulnya punya potensi itu, karena apa, seperti display itu tari desain desain mungkin membuat pola gambar, karena memang aplikasinya sampai sekarang ada, bahkan itu dulu dalam bentuk titik-titik, sekarang aplikasinya sudah berkembang seperti aplikasi seperti orang seperti animasi 3D seperti itu ya. Jadi untuk luar biasa untuk salah satunya memang sehingganya jarang kita yang terjun ke dunia itu gitu. Kemudian saya juga pelatih korps musiknya Sita Tabe. Oh, Sita Tabe. Sampai sekarang juga masih, Bang. 5 tahun saya udah dipanggil oleh mantan wali kota kita dulu, Pak Adi Rozal. Kita upacara selalu di situ. Oh, gitu, Bang ya. Karena dulu ini ada info sedikit lagi. Ternyata beliau ini terlepas dari rutinitas biasa juga seorang pencipta lagu. Atau apa, himne, Bang? Beberapa lagu yang udah diciptakan, Bang. Kebetulan himne isi Padang Panjang dulu dilakukan kompetisi, saya kebetulan menangkan untuk himnenya. Itu himne, Bang ya. Himne. Jadi ya sebagai pencipta menjadi suatu kebanggaan kita apabila karya kita itu dimainkan orang. Kemudian berkembang beberapa Universitas Baitur Rahmah, mungkin Pak Fadli. Ternyata di balik kesuksesan Baitur Rahmah ada beliau juga ternyata yang menciptakan Mars Baitur Rahmah. Mars Mardani ini. Kemudian ada yang baru perguruan tinggi di Universitas Muhammad Nasir di Bukit Tinggi. Ya, bergerak di bidang kesehatan juga. Saya juga membuat itu. Kemudian Mars Mentawai kita waktu itu jadi juri awalnya, kemudian kita mencoba mengaransemennya dalam bentuk orkestra. Saya membawa beberapa 60 orang mahasiswa lebih kurang waktu itu launching Mars dan Himne Mentawai. Kemudian kemarin juga Mars dan Himne Pesisir Selatan. Cukup banyak ternyata, dan kita sangat apresiasi terhadap Bang Af. Dalam kehidupan kita pasti akan bertambah umur, dan itu akan mengurangi gairah atau tenaga atau produktivitas dalam berkesenian. Bicara TBM, ternyata nanti komunitas Abang ini juga termasuk membantu pemerintah dalam menuju Kota Padang Panjang sebagai kota literasi, Bang ya. Kita punya program untuk itu. Ya. Kita yakin setiap kelurahan itu sudah ada TBM-nya, taman bacaan masyarakatnya. Ya kita juga berinisiatif, punya inisiatif untuk itu, karena bagaimanapun membaca itu memang harus menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Mungkin diawali dari dini. Apalagi nanti ada wacana Padang Panjang akan menjadi kota literasi UNESCO lagi kan, dunia berarti. Jadi memang bagaimana literasi itu sudah mendarah daging, artinya memang dari kecil, sehingga kita juga nanti salah satu juga adalah program kita akan buat TBM juga, walaupun nanti di Kampung Manggi ada TBM, mungkin bisa kita kolaborasi kerjasama, dan kita juga bergerak dan bilang seni tari, teater, kemudian ada musik, dan tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk yang lainnya. Oke, Bang, ternyata cukup kompleks juga penjelasan dari beliau. Nah, sedikit lagi, Bang, yang terakhir ini. Kita tahu seni ini dalam pandangan orang tua itu sangat gimana ya, bahkan dulu pengalaman saya juga sih, jangan masuk seni kan jadi angko gitu kan. Nah, saya berharap ini karena saya juga seorang alumni ISI Padang Panjang dan pelaku kesenian juga, berharap bagaimana nanti Bang menghimbau dan menyampaikan kepada orang tua bahwa kesenian itu tidak selalu buruk gitu. Yang buruk itu pelakunya, bukan keseniannya.
Kalau itu mungkin dalam arti kata mungkin kita lihat dari dua sisi perspektif yang berbeda. Mungkin dalam arti kata mungkin ada yang konteks seni sebagai hobi ya, seni sebagai hobi, ada seni sebagai profesi. Iya, iya. Ya, sebetulnya pada saat sekarang, dulu mungkin jujur kita mungkin apa ya, karena kondisi mungkin seolah-olah main gitar itu membuang-buang Iya, waktu, buang waktu. main band itu seolah-olah membuang waktu. Karena Bahkan ada yang nyampe kan jadi orang gila katanya. iya itu, mungkin itu tadi sebenarnya jangan just cover sebuah buku, tapi akan lebih baik lihat Iya. isinya, kan itu Iya, jadi semboyan orang pada saat sekarang. Sebetulnya saya sama mungkin dulu ya, sebetulnya kita belum mengenal musik itu sendiri ya, karena tapi ketika kita dalami dan kita tekuni ya banyak hal seperti yang saya bilang tadi, banyak hal sebetulnya yang kita bisa dapat pembelajaran dari kita bermain musik itu sendiri. Kemudian ketika ada pun konotasi dalam arti yang tanda kutip itu yang kurang baik, itu bukan masalah seninya, Tapi pelaku pelakunya. seni, itu Iya, yang mungkin kalau ada pandangan masyarakat seperti itu ya mungkin saya bilang bahwasanya mungkin melihat dari perspektif Iya. mungkin kayak mungkin kebanyakan bukan hanya di sini ya, di Jogja atau di mana perguruan tinggi sini kebanyakan mereka berpenampilan seperti mungkin Asep dulu saya rasa juga rambutnya panjang segala macam ya. Karena memang rambutnya udah kacau. Karena mungkin apa ya mungkin dalam konteks proses pencarian Jati diri, dirinya iya, kadang iya. dia merasa percaya diri Iya, seperti iya, itu. iya. Seperti mungkin anak band kan, jadi Iya. kadang-kadang untuk festival itu jadi properti ternyata kan, jadi properti mereka untuk udah kalau apalagi rocker ada. Iya, iya. Nah, gitu kawan-kawan dan permisa semua. Sebagaimana sebenarnya kita tidak boleh menghakimi sebuah pekerjaan, apakah itu kesenian, apakah itu petani ataupun bekerja di bidang pemerintahan. Tapi kalau ada yang melakukan kesalahan itu bukan pekerjaannya, tapi pelakunya atau personalnya. Cukup untuk hari ini bersama Bang Afif. Sudah panjang membahas tentang kesenian yang ada di Padang di Padang Panjang, dan saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.